Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ada film menarik lagi nih buat kalian. Film ini berjudul Lucky 2016. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jae-sung yang saat itu berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun aksinya tersebut harus terhenti karena Bu Tarmi selaku pemilik kontrakan tiba-tiba saja datang ke rumahnya untuk menagih uang sewa. Jae-sung yang benar-benar tidak memiliki uang itu pun malah langsung mengusirnya. Diketahui jika Jae-sung adalah seorang aktor muda. Namun ternyata karirnya tersebut tidak berbuah manis di kehidupannya. Bahkan saat ini dirinya pun harus hidup dalam kemiskinan. Di saat Jae-sung berniat akan kembali mengakhiri hidupnya, tiba-tiba saja Jae-sung malah mengurungkan niatnya. Dan saat itu dirinya malah mulai pergi ke sebuah tempat pemandian air panas. Saat berada di tempat pemandian air panas tersebut, Jae-sung mulai bertemu dengan seorang pria kaya raya yang bernama Young-wook. Ternyata Young-wook memiliki profesi sebagai seorang pembunuh bayaran. Kemudian saat Young-wook akan berniat untuk mandi, tanpa sengaja dirinya malah terpleset oleh sebuah sabun yang terjatuh di lantai. Mengetahui sebuah kunci yang berada di bawah kakinya, Jae-sung pun menjadi terkejut. Lalu dia pun mulai melihat keramaian orang-orang di sekitarnya karena insiden tersebut. Saat itu Jae-sung berniat akan menolongnya. Namun dirinya yang mengetahui Young-wook adalah orang kaya, dia pun langsung mengurungkan niatnya. Dan di saat itulah Jae-sung mulai menukar kunci loker milik Young-wook dengan kunci loker miliknya. Kemudian para medis pun mulai berdatangan untuk membawa Young-wook ke rumah sakit. Dan di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Rina yang memiliki profesi sebagai paramedis. Setelah Young-wook mulai dibawa pergi, Jae-sung pun mulai membuka lokernya tersebut. Dan tanpa diduga, dirinya pun mulai menemukan sebuah pakaian, jam tangan mewah, dan juga dompet yang penuh dengan uang. Karena hal itulah, kini Jae-sung telah berubah menjadi orang kaya. Dan seketika dia pun segera membayar tunggakan uang sewa rumah kepada Bu Tarmi itu. Setelah itu, Jae-sung pun juga mulai menyadari jika ternyata di dalam jas yang dia kenakan terdapat sebuah kunci mobil. Seketika dirinya pun kembali menjadi terkejut melihat sebuah mobil mewah yang berada di hadapannya. Kemudian Jae-sung pun mulai menghambur-hamburkan uangnya tersebut. Tak lupa dirinya juga mulai pergi untuk menemui wanita pujaannya. Dan tak diduga, ternyata saat itu Jae-sung malah mendapatkan sebuah kabar buruk, yang dimana wanita pujaannya tersebut akan segera menikah. Jae-sung yang mengetahui kabar tersebut mulai menjadi hilang arah, sampai-sampai harta yang kini dia miliki pun menjadi tidak berguna. Di saat itulah Jae-sung mulai berniat akan mengembalikan semua harta tersebut dan kembali berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun, saat Jae-sung menemui Young-wook di rumah sakit, ternyata Young-wook sama sekali tidak mengingat apa-apa. Dan bahkan, barang-barangnya yang dikembalikan Jae-sung itu pun justru malah dikembalikannya lagi. Setelah itu, Young-wook pun mulai berniat akan pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Namun, dirinya mulai mendapatkan masalah karena tidak bisa membayar biaya rumah sakitnya. Di saat itulah tiba-tiba saja Rina datang menghampirinya. Tetapi Young-wook sama sekali tidak mengenalinya. Diketahui jika kini Young-wook mulai mengalami amnesia. Karena hal tersebut, Rina pun berusaha untuk membantunya. Kemudian Rina juga langsung mengantarkan Young-wook kembali ke rumahnya. Saat di dalam perjalanan, Rina mulai menanyakan alamat tempat tinggal Young-wook. Namun, Young-wook yang tidak mengingat apa-apa itu pun mulai menjadi kebingungan. Dan untungnya dirinya menemukan sebuah identitas yang berada di dalam pakaiannya. Dan identitas tersebut adalah identitas milik Jae-sung. Saat Rina mulai menanyakan umurnya, dia pun mulai menjadi terkejut.
Karena Jungwook mengaku jika saat ini dia berumur 32 tahun. Padahal Jungwook mempunyai wajah yang sudah tua. Semua yang Jungwook katakan tersebut hanya berdasarkan oleh sebuah identitas yang dia bawa. Karena dirinya sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Di sisi lain, terlihat Jae-sung yang mulai berada di rumah Jungwook. Saat itu dirinya pun mulai menjadi terkejut saat melihat isi dalam rumah tersebut yang sangat begitu mewah. Ditambah lagi, Jae-sung juga mulai beranggapan jika Jungwook berprofesi sebagai seorang polisi. Karena saat itu dirinya menemukan seragam polisi di kamarnya. Berbeda dengan Jungwook yang saat itu berada di rumah Jae-sung. Jungwook sangat terkejut melihat rumah Jae-sung yang sangat berantakan. Seketika Jungwook pun kembali menjadi kebingungan karena dirinya sama sekali tidak merasa memiliki kepribadian seperti itu. Setelah Rina selesai mengantarkan Jungwook kembali ke rumah, dirinya pun juga kembali pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Jungwook pun mulai mencari jati dirinya. Dan dia pun juga mulai menanyakan tentang dirinya tersebut kepada tetangga yang berada di kontrakannya. Namun saat dirinya kembali mulai menanyakan kepada tetangganya yang lain, seorang pria tersebut justru malah bersikap kasar kepada Jungwook. Tanpa sadar, Jungwook pun langsung menghajarnya. Seketika pria tersebut pun menjadi sangat ketakutan. Walaupun kini Jungwook hilang ingatan, tetapi ternyata kemampuan bela dirinya tidak hilang sama sekali. Dan hal tersebut justru malah membuat Jungwook kembali kebingungan. Kemudian setelah itu terlihat Rina yang kembali mulai menemui Jungwook di rumahnya. Rina malah melihat Jungwook yang sedang batuk parah akibat merokok. Seketika Rina pun langsung menolongnya dan ternyata saat itu Jungwook sedang mencoba untuk kembali mencari jati dirinya. Karena hal itulah Jungwook mulai menyadari jika dirinya bukanlah seorang perokok. Dan saat itu ternyata Jungwook juga telah menulis semua hal yang dia sukai. Semua itu Jungwook lakukan agar dia bisa segera menemukan jati dirinya. Dan ternyata dari semua hal yang sudah dia lakukan, dirinya sangat suka sekali dengan sebuah pisau. Rina yang mengetahui hal tersebut langsung mengajaknya untuk pergi ke rumahnya. Ternyata Rina berniat untuk memberikannya sebuah pekerjaan di kedai makan milik keluarganya. Namun saat itu sang ibu tidak mau menerimanya karena melihat wajah Jungwook yang tidak meyakinkan. Seketika Rina pun berusaha untuk membujuk ibunya. Hingga pada akhirnya sang ibu mau menerimanya bekerja di kedai makan tersebut. Di sisi lain terlihat Jae-sung yang mulai kelaparan. Dan saat itu dia pun mulai mencari makanan di dalam lemari penyimpanan. Namun beruntungnya saat dirinya mendapatkan sebuah kaleng biskuit, ternyata di dalam kaleng tersebut berisi sejumlah uang yang sangat banyak. Seketika dirinya pun kembali menjadi sangat terkejut. Dan saat itu Jae-sung langsung memesan beberapa makanan. Setelah merasa kenyang, dirinya pun berniat akan mengambil sebuah minuman. Namun ternyata dirinya malah menemukan sebuah ruangan rahasia saat akan mengambil minuman tersebut. Seketika Jae-sung pun langsung memasuki ruangan itu. Mulai dari sinilah Jae-sung menemukan sebuah data seorang wanita cantik yang bernama Song En-ju. Dan saat itu ternyata Jungwook selalu memantau wanita tersebut di dalam ruangannya. Jae-sung yang sangat penasaran itu pun berniat akan menemui wanita tersebut. Namun setelah Jae-sung menemuinya, En-ju justru malah langsung mengusirnya karena dia sama sekali tidak mengenal Jae-sung. Kemudian di sisi lain, Jungwook mulai bekerja di kedai makan tersebut. Kepandaiannya memainkan sebuah pisau itu pun ternyata juga sangat membantu di dalam pekerjaannya. Bahkan Jungwook juga sangat pandai untuk menghias makanan menjadi lebih menarik. Sampai-sampai seseorang yang akan memakan makanan tersebut menjadi tidak tega untuk memakannya. Berkat adanya Jungwook bekerja di sana, kini kedai makan tersebut pun mulai menjadi laris manis. Setelah sampai di rumah, terlihat Rina kembali menemui Jungwook untuk memberitahu tentang tanggal gajiannya. Dan setelah itu, Rina pun juga langsung pergi meninggalkannya. Mengetahui tanggal gajiannya tersebut, Jungwook pun mencoba untuk melihat kalendernya. Dan di saat itulah Jungwook melihat sebuah note yang tertulis di kalender tersebut. Karena Jungwook penasaran, keesokan paginya dia pun mulai mengikuti sebuah note yang tertulis di kalendernya untuk pergi ke sebuah tempat.
Dan sesampainya di tempat yang dituju, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul untuk pergi ke tempat syuting. Saat itu, Jungwook yang tidak tahu apa-apa tentang dunia perfilman tersebut mau tidak mau harus melakukan pekerjaannya itu. Setelah Jungwook selesai syuting, dia pun juga langsung mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Dan saat itu, Jungwook juga meminta kepada asisten sutradara tersebut untuk menunjukkan daftar nama yang dia pegang. Tujuan Jungwook melakukan hal itu karena dirinya masih sangat penasaran dengan jati dirinya. 윤재성 씨, 저 82년생입니다. 84? 잠깐 좀 봐도 될까요? 그래라. Dan mulai dari sinilah Jungwook menjadi tahu alamat tempat tinggal keluarganya. Seketika, Jungwook pun langsung pergi ke alamat tersebut. Namun, kedatangannya itu sama sekali tidak dianggap sebagai salah satu keluarga. Karena yang dia datangi adalah alamat rumah dari keluarga Jae-sung. Ayah Jae-sung yang berprofesi sebagai seorang cukur rambut itu pun hanya menganggap Jungwook sebagai seorang pelanggan. Namun Jungwook justru mengira jika ayah Jae-sung tersebut benar-benar ayahnya. Bahkan dia pun sampai menjadi sedih karena mengetahui jika ayah Jae-sung sangat menginginkan anaknya menjadi aktor yang hebat. Jungwook yang menganggap dirinya adalah Jae-sung itu pun mulai bertekad akan membuat sang ayah menjadi bangga kepada dirinya. 성공해서 올게요, 아버지. 누구요? 몰라. 지 스타일이 아닌 게 갓나비지. 아니 이 째가 안 한 게 보여? 아직 쌩쌩하네. Kemudian Jungwook pun kembali pergi ke kedai makan tempatnya bekerja. Dan ternyata saat itu Rina sangat mengkhawatirkannya. Di saat itulah Jungwook mulai menceritakan semuanya dan mulai beranggapan jika pekerjaannya selama ini adalah seorang aktor. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun menjadi terkejut. Bahkan ibu Rina juga malah mengira jika kondisi Jungwook semakin memburuk. Kini Jungwook yang telah mengetahui jati dirinya itu pun mulai berlatih berakting. Begitu juga dengan Jae-sung yang ternyata saat ini sedang berusaha untuk mendekati Enju. Karena Jungwook sangat ahli dalam berkelahi, sang sutradara pun sangat menyukainya. Bahkan kini Jungwook sudah tidak lagi berperan sebagai seorang figuran di dalam film tersebut. Hingga dirinya pun berhasil menggantikan pemeran utama dari film itu. 너희들이 우리 구역을 람범이 비바람이 불 것이다. 지금 표정 좋은데? 거기서 힘만 붙여, 알았지? 너희들이 비바람 다안 들어왔어. Karir Jungwook di dalam dunia perfilman pun juga semakin sukses. Sampai-sampai kini dirinya mulai digemari oleh banyak orang. Kemudian terlihat Jae-sung yang tidak henti-hentinya mengejar Enju. Hingga suatu ketika Enju pun menjadi luluh di dalam pelukannya. Dan benih-benih cinta di antara mereka pun juga mulai tumbuh. Lalu saat Jae-sung berniat akan memberikan sebuah hadiah kepada Enju, tiba-tiba saja salah satu ponsel yang berada di ruangan Jungwook tersebut berbunyi. Dan karena penasaran, Jae-sung pun mengangkatnya. Saat itu seseorang tersebut meminta untuk bertemu di suatu tempat. Ternyata saat itu Jae-sung diminta untuk segera membunuh Enju. Karena Enju adalah saksi kunci kasus korupsi para pejabat-pejabat tersebut. Mengetahui semua hal itu, Jae-sung pun menjadi sangat kesal. Karena dia tidak menyangka jika ternyata Jungwook adalah seorang pembunuh bayaran. Jae-sung yang mengetahui hal itu pun mulai berniat akan membunuh Jungwook. Namun saat dirinya akan beraksi, ternyata Jungwook menyadari jika Jae-sung mengikutinya dari belakang. Saat itu Jae-sung sangat terkejut karena aksinya tersebut ketahuan. Namun ternyata saat itu Jungwook justru malah mengira jika Jae-sung adalah salah satu penggemarnya. Hari demi hari pun Jungwook lalui bersama dengan Rina. Hingga pada akhirnya benih-benih cinta di antara mereka juga mulai tumbuh. 첫 촬영장 갔다가 늦어가고 그날이 절 보자마자 환하게 웃으면서 그게 제일 예뻤어요. 한 번만 연습하면 잘할 수 있겠어요? Di sisi lain, Jae-sung yang mulai mengetahui jika Enju adalah target pembunuhan itu pun mulai memberitahukan semuanya kepada Enju. Enju yang mengetahui hal itu pun sempat kebingungan. Namun Jae-sung selalu berusaha untuk meyakinkannya dan dia juga berniat akan melindungi Enju dari semua orang yang berniat akan membunuhnya. Suatu ketika, setelah Jungwook dan Rina bersama dengan keluarganya pulang dari bertamasya, tiba-tiba saja saat di tengah perjalanan Jungwook mulai mengingat kembali semua ingatannya. Mulai dari sebuah lagu yang diputar dari radio hingga seseorang yang berjalan sambil menyeret sebuah koper. Seketika semua ingatannya itu pun telah kembali.
Dan tanpa pikir panjang, Jungwook pun langsung kembali ke rumah aslinya. Namun dia pun mulai menjadi terkejut saat melihat rumahnya yang telah berantakan. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata Jungwook juga mulai kembali mendapatkan desakan dari kliennya untuk segera membunuh Enju. Namun di saat itu, Jungwook juga mengetahui jika Enju mulai pergi dari tempat tinggalnya bersama dengan Jae-sung. Dan ternyata Jungwook juga mulai teringat dengan awal pertemuannya dengan Jae-sung. Tak butuh waktu lama, saat itu Jungwook langsung menemukan keberadaan Jae-sung dan Enju. Seketika Jae-sung pun menjadi sangat panik karena dia mengira jika Jungwook akan membunuhnya. Namun ternyata semua dugaan Jae-sung tentang Jungwook sebagai seorang pembunuh bayaran itu pun salah. Jungwook memang dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran, namun dirinya tidak benar-benar melakukan pembunuhan tersebut. Saat itu Jungwook mulai menjelaskan kepada mereka jika sebelum Jungwook mengeksekusi korbannya, dirinya terlebih dahulu bernegosiasi dengan korbannya tersebut untuk berpura-pura mati dan mengganti identitas aslinya. Mengetahui hal itu, mereka semua pun menjadi terdiam. Dan Jae-sung juga merasa sangat bersalah karena selama ini dugaannya tidak benar. Karena semua perbuatan Jae-sung tersebut, kini rencana yang telah dirancang oleh Jungwook pun menjadi gagal. Dan karena hal itulah, mereka berdua pun mulai menjadi target pembunuh. Jae-sung yang mengetahui dirinya akan dibunuh itu pun mulai menjadi putus asa karena selama ini dirinya memang berniat akan bunuh diri. Namun, Jungwook yang mengetahui hal itu justru malah menasihati Jae-sung agar dirinya tidak mudah menyerah begitu saja. Bahkan saat itu, Jungwook juga mengatakan jika keluarga Jae-sung selalu mendoakan dirinya agar menjadi orang yang sukses. Mendengar perkataan tersebut, Jae-sung pun hanya bisa menangis dan mulai menyadari semuanya. Di saat itulah tiba-tiba saja Jungwook mempunyai sebuah ide untuk memalsukan kematian mereka semua. Tanpa pikir panjang, Jungwook pun juga langsung menghubungi kliennya untuk memberitahukan tentang pembunuhan tersebut. Setelah itu, Jungwook pun mulai kembali ke rumah Jae-sung untuk mengemasi barang-barangnya. Namun tak disangka, ternyata Rina kembali datang menemuinya. Seketika Jungwook pun langsung mengatakan semuanya kepada Rina jika kini ingatannya sudah kembali. 네. 저 기억을 찾았습니다. 어머, 잘 됐네요. 언제 기억을 찾았어? 전 리나 씨가 알던 그런 사람은 아니면 제가 곁에 있으면 안 될 것 같아요. Namun, Jungwook malah meminta kepada Rina untuk segera melupakannya karena Jungwook bukanlah orang yang baik untuknya. Mendengar perkataan tersebut, Rina pun menjadi sangat sedih dan dia pun juga mulai pergi meninggalkan Jungwook. Namun saat Rina berada di luar, dirinya kembali melihat Jungwook yang berniat akan pergi. Karena hal itu, Rina pun mulai mengikutinya dari belakang. Dan ternyata saat itu Jungwook mulai pergi ke sebuah gedung. Di dalam gudang tersebut, ternyata sudah terdapat para kliennya untuk menyaksikan kematian Enju. Dan tiba-tiba saja terlihat Jae-sung yang berniat akan membunuh Enju. Seketika mereka semua pun menjadi panik dan mulai percaya dengan semua yang mereka lihat. Padahal sebenarnya saat itu Jae-sung dan Enju hanya berakting. Tanpa pikir panjang, Jae-sung pun langsung membunuh Enju. Dan setelah melakukan pembunuhan tersebut, tiba-tiba saja Jungwook datang sebagai seorang pembunuh bayaran yang akan membunuh Jae-sung. Seketika mereka berdua pun mulai berpura-pura berkelahi. Namun di tengah-tengah perkelahian mereka, tiba-tiba saja Rina datang dan malah mengganggu perkelahian mereka. Karena tidak ingin aktingnya tersebut ketahuan, Jungwook pun mulai berpura-pura untuk tidak mengenalnya. Namun Rina justru malah memarahinya karena Jungwook berbicara kasar kepadanya. Saat itu Rina benar-benar tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Jae-sung yang mulai bosan dengan melihat hal itu pun tiba-tiba saja langsung berlari dan menikam Jungwook begitu saja. Di saat itulah Jungwook langsung memberikan kode kepada Enju untuk menjatuhkan sebuah kontainer yang sudah mereka persiapkan. Melihat hal tersebut, semua klien Jungwook menjadi sangat yakin jika mereka semua telah mati. Setelah klien-klien itu semua pergi, mereka semua pun juga mulai keluar. Di saat itulah Rina dan Jungwook mulai meninggalkan Jae-sung dan juga Enju. Setelah semua kasus Enju selesai, ternyata Enju mulai menjadi semakin cinta kepada Jae-sung. Kemudian di sisi lain, Jungwook mulai mengungkapkan identitas aslinya kepada Rina, yang ternyata saat ini dirinya telah berumur 45 tahun. 왜 여기까지 온 거예요? 아니 사람이 그렇게 갑자기 떠난다는데 걱정을 안 해요? 네, 사실 저 7일입니다. 제 나이요. 네? 45이요. 아, Mengetahui hal tersebut, Rina menjadi terkejut.
Namun yang namanya cinta mau bagaimana lagi? Walaupun umur mereka terpaut sangat jauh, Rina pun tetap sangat mencintai Youngwook dan sangat sulit untuk melupakannya. Pak Camat jatuh cinta dan film pun tamat.